kalau masih donga musik reok tetap masih melabah. Melabah ya. Nah, berarti kan ada dia. Iya kan? Ada dia berarti kan bangsanya itu kan. Kita pernah panggil lagi. Iyalah. Tapi hati tetap tetap terasa terpanggil. Dengan tanah dia. Oh, tanah. Jadi cara membuangnya mudah. Kan yang nak datang kota Den. Ilmu yang kita tuntut apa aja, walaupun mau perewangan, maupun khodam, maupun bongkar, maupun amalan apa aja, maupun segala macam ilmu, itu namanya kan kita menuntut. Menuntut itu artinya ilmu itu ingin untuk menjaga dia, Wak, ya kan? Apapun amalan yang kita tuntut, sistemnya, peraturannya yang kita tuntut itu supaya dia bisa jaga kita, kan gitu kan? Nah, berarti yang kita tuntut itu memanggil sesuatu, ya kan? Memanggil sesuatu, berarti kekuatannya kekuatan jin, ya kan? Bukan kekuatan Allah, ya kan? Kalau kita ingin ilmu lillahi ta'ala, Allah aja jaga, udah selesai. Nah, kan gitu. Kita tak perlu mengamalkan, apalagi kata-katanya tidak ada yang di dalam Al-Quran. Itu kan? Nah, bolehnya mengamalkan itu boleh kan? Dan itu pun harus mengikuti syariat Islam kau Jawa. Tapi kalau kita amalkan juga, walaupun misalnya kita amalkan surat Al-Quran lah, tapi kau Jawa minum mabuk ya. Tapi udah itu kan kita ngamalkannya lah. Tapi kau Jawa tetap yang masuk kodam, tapi kodamnya sudah jin, tidak kodam malaikat lagi. Karena apa? Karena kita membaca ayat Al-Quran itu minta kesaktian, minta kehebatan, minta kelebihan, minta keajaiban. Tapi kalau Jawa maksiat ya kan? Ya, jadi jin itu paling suka mencari manusia-manusia yang meminta-minta macam. Oh, kau sakti. Jangan. Itulah tipu daya ya. Itulah namanya tipu daya tadi. Awak tetap berhasil. Wah, hebat aku, kuat aku, wah itu. Tapi kekuatan itu bukan dari Allah Ta'ala, dari bangsa jin yang menipu daya. Tenanglah kau, pokok kau kuat, sakti, kau hebat, kau uang takut kau. Udahlah, kau ikut aja lah. Nah, kan kita ikut, kan? Bacanya misalnya Al-Fatihah. Tapi kau jangan maksiat, itu betulnya itu ilmu Allah. Kan itu, betulnya Allah memberi kesaksian tu. Nah, sama kalau ibaratnya kalau kita di belakang berzikir kan, mainnya kan, jadi omongnya bakah, bau, zikir Allah nak, betul lah, hah? Jin dah masuk. Yang masuk bongkar ketika yang masuk apa? Jin kan? Kekuatan Allah atau kekuatan jin? Wah, boleh, lawan, siapa yang tolak? Assalamualaikum. Siapa yang tolak? Okay. Ngapa kekuatannya sekian kali lipat? Tahu aku sih kau. Ya kan? Udah tuh bersilek. Kenapa di dalam khayalan kita ketika kita nak bongkar tadi, kita ingin bersilek. Ya kan? Kita ingin bersilek kan? Masuk. Kau waktu itu kita berzikir. Masukkan makam kau kan? Tomboi, tus. Masuk jin yang sudah mendengar. Kau nak hebat, kau nak bersilek kan? Tang! Masuk. Bersilek lah. Dah, patuh. Dah dapat. Awak tak sakti. Dapat nak kau bongkar dia. Ya, baik. Jin yang masuk kau cocok sama badan awak. Ya udah. Berarti tugasnya menjaga awak. Ya udah, kemana-mana dijaga ya lah. Asal berkelahi tuh masuk dia. Dia dah diperintahkan ketika nak berkelahi masuk kau ya. Anak boleh masuk kau ya. Dah yakin dah kan dia dah ada. Ini kekuatan jin. Nah, beda sama ilmu karomah kau. Ilmu karomah kau bukan untuk berkelahi, untuk melindungi diri. Ketika orang niat zalim, ketika orang niat menyakiti awak, udah selesai dia kono. Allah ngurus, bukan awak. Awak tak ada imbau-imbau, tak ada apa-apa. Tak ada. Zikir lu. Wah, tak ada.
Awak pergi ko pun insya-Allah terlindungi sama Allah Taala. Itulah hebatnya karomah kok. Makanya kalau dia lebih istiqomah lebih daripada 1000 karomah. Jadi istiqomahnya dia jaga aja lisan awak. Mulai jaga lisan, jaga amal, sholat 5 waktu. Kalau perlu tambah zikir di rumah, ya kan, siap sholat. Udah Allah curahkan, Allah beri perlindungan. Karena kita sudah ngambil wasilah para wali tadi. Nah, itulah ilmunya. Mengambil wasilah para wali. Makanya dasarnya itu herannya awak tanpa belajar kok bisa ya. Tanpa belajar kok bisa. Karena udah dibaiat, udah ngambil wasilah para wali, sudah dijazahkan. Berfungsi semua ucapan. Makanya disuruh jaga lisan. Nah, sebelum jaga lisan, niatkan hijrah. Kalau ilmu karomah ya, kecuali nak dibosi-bosikan aja, model Ipan nak dibosi-bosikan aja. Nah, karena kalau mau lihat kedahsyatan ilmu karomah, padahal kalau udah diisi semua misalnya, Miko udah bisa ngobati uang semuanya. Coba bayangkan, tanpa amal, tanpa belajar, tanpa betapa, tanpa berzikir, tanpa ritual, tanpa mandi kombang, tanpa potong ayam, Miko udah bisa ngobati uang. Ketika uang ada kesurupan, Miko bisa ngobati. Nah, begitulah hebatnya ijazah para wali. Sementara kita tak beramal. Kalau kita cerita kekuatan jin, hebat jin abang ah. Banyak uang semua bisa bang buat. Ya kalau cerita jin kan gitu kan. Bak hebat betul jin abang, hebat betul jin guru kok seluruh Nusantara bisa buat model itu tanpa belajar, tanpa apa. Kalau cerita jin kan. Nah, dan ilmu itu kita tes ya, kita latihan. Kalau tak kita latihan, kita tak tahu ilmu, tak mungkin uang kita di jalan itu kita tampak. Nak tahu ilmu ya? Iya kalau dia melawan, kalau dia ngalap polisi, urusan masing-masing lah. Karena iya kalau udah awak tanpa dia Allah ridho sama awak, ibaratnya Allah lindung awak. Kalau Allah tak lindung awak, uang tu tak ada salah ya kan? Masalah ilmu kau tak belajar dah, kawasan tak bangkui. Kan awak sombong kan gitu ibaratnya kan. Gitu dia. Kalau Ipan belum tahu lah, tak ada tu tunjuk video, tak ada dah. Ada Ipan tahu dah. Jadi makanya ilmu kau tidak bisa dibuat kejahatan tu. Cukup untuk melindungi diri keluarga aja udah. Tak tahulah nanti entah kita ke perang tetangga, entah perang suku, entah perang agama, dan mungkin entah kita lah yang bisa membela keluarga kita di saat lagi terdesak model itu. Nah itu aja ilmu, karena ilmu akhir zaman. Ya manusia tuh kalau dia berkelahi berdua gitu, kita ucap rapat dia dipatung tuh, bonti gitu tuh. Tak perlu dia nyerang awak dah. Nah, macam mana lah dahsyatnya ucapan awak kau nyata. Kan mustahil kan, pikir-pikir kan. Nah, tapi nanti ketika Allah angkat derajat kita ada waktunya gitu. Ada waktunya. Tapi tantangannya memang berat, hinaan kita tak ada, cacian tidak ada. Nah, gitu. Kalau gitu peluru Belanda itu lah tak kono wali dia. Ya, lebih kurang begitulah. Peluru dah. Betul, lebih kurang begitulah. Tak kono ya. Iya. Ketika orang berniat. Padahal dia nampak itu. Nampak di wali itu. Nah. Ditembaknya tapi tak kono. Iya, begitulah lebih kurang. Kebetulan dulu para wali kau menjadi cito kan. Lawannya kebetulan dulu kan. Iya. Tak lagi kan. Tommy lah. Ya. Tuntunan syariat Islam dengan itu tadi ya. Pak kata Bang Ijal janganlah sesama awak nak mengaku. Makanya kita kok sesudah diwasilahkan tadi, bukan ilmunya yang kita ambil, kita pun harus berusaha menjadi manusia rahmatan lil alamin. Artinya kita berusaha menjadi wali kecil-kecilnya Allah. Nah, begitulah ibaratnya. Udah, kita udah dikasih bonus kok kesaktian. Tinggal kita jaga amalan. Sudah selesai. Kalau kita udah jaga amalan lisan,
amalan mata awak, perbuatan awak, tambah ibadah awak dah kata dia. Sudah. Udah cukup itu jadi manusia dah. Tidak perlu kita harus dapat menghafal Quran 10 juz. Tidak harus dapat menghafal hadis banyak-banyaknya. Tapi kalau kita mau ya syukur, kan gitu. Ya kan? Tapi sebenarnya manusia itu lisannya aja bisa dijaganya, tak mau nganjingkan uang lah, membinatangkan uang lah. Tak mau minum lah, narkoba lah, ya kan? Apalagi zina kan. Itu kan jadi manusia sebetulnya. Itu ini kojo itu kan sifat binatang tuh. Berzina kan sifat binatang tuh. Iya. Hah? Mabuk itu kan sifat setan tuh. Berarti kita kata manusia dong. Kan itu orang kan. Omongan jorok itu kan bukan manusianya Islam tuh. Kita kan sering sayang menyayang. Bukan kata-kata jorok yang harus kita lontarkan pada kawan, pada saudara kan. Walaupun hanya sekedar canda. Betul nggak? Iya. Nah, jadi kalau ada uang masih mama khalifah ibaratnya, masih mama ustad, masih mama terlontar kata dia anjing babi, itu belum imannya. Makanya tidak ada wasilah ilmu. Insya Allah kami ya uang yang jaga ya, ilmu dunia karomah. Sejaik-jaiknya dia tobat di dalam dunia karomah. Tak mau terlontar kata-kata anjing lagi. Itulah dasarnya itu. Oh, jadi asal usulnya kok dari Sunan Kalijaga ya? Iya, emang ilmunya. Iya, ilmunya Sunan Kalijaga. Kalijaga ya. Ya waliullah. Belum ada lah yang bisa mah mengatakan anjing babi lah. Tapi ya ketika dia menuntut itu dia emang hina ijrah gitu. Memang terlindung dia. Itu disiap tuh macam mana pemanasnya manusianya itu. Kita mau lihat dah kata dia. Dah 60 tahun umur apa tu tak pernah solat. Paling parah dia. Tak bisa mahal dah. Gitulah. Karena dia ingin memiliki ilmu tu. Emang tak bisa mahal dah. Kok mulut paling kasar tu tak bisa dah. Tapi intinya hijrah. Ya kan intinya tetap hijrah dari hati dulu gitu kan. Bukan karena ilmu ya. Disitulah makanya ada namanya mahar supaya dia bisa jaga amal. Kalau ilmu tanpa mahar, ia tidak mau. Dia tak mau jaga, tak ada pengorbanan. Ketika dia mau minum, ingat dia ilmu ya. Antaan tu kata. Dia tak dogi dah. Tak ada pengorbanan kan? Itulah gunanya mahar. Gitu. Makanya kalau zaman dulu tuh pengorbanannya kalau uang guru tuh ya disuruh menyangkul ke sawah bawa gurunya dulu ibarat ternak ayam, ternak koboi gitu lah ibarat dulu kan gitu kan. Iya. Tengok Jackie Chan tu. Ya. Pakai air tu masuk dulu. Macam tu lah. Makanya disitulah pengorbanannya, pengikatnya. Dulu minta ilmu Baru ada jaga adab. Karena ilmu ini masuk melalui keikhlasan. Betul. Tidak ada apa-apa, ikhlas guru ridha Allah masuk ilmu. Betul. Tapi kalau guru tidak ikhlas, tambah Allah tidak ridho, kosong, ilmu kau bisa ditarik balik. Ketika menyakiti hati guru, ketika perbuatannya tidak baik, guru merasa tersakiti, guru merasa tersia-sia kan, guru tak ikhlas, Allah tidak ridho, kosong. Itu banyak yang kosong udah di Medan dia kosong, karena dia tidak menjaga amal. Memang awak pantau kan tak pantau kan? Masih tolok dia punya minum tu boleh guru katanya. Masih percaya. Dah awak biarkan. Sudah tu tengok postingan Facebooknya Batino. Amal tak jago. Akhirnya awak yang malu kan? Udah. Memang kosong. Itu yang macam abang cakap itu sekali je tu bang. Kalau 2 kali tak ada tu kak. Aku kan dah dapat kok. Kalau rumah tadi kan dari amal ibadah tadi lah ya. Berbalik lah aku umpama kan. Jadi jahit lah balik umpama itu kan. Ya. Nanti begitu dah lopeh tu tak mau lagi. Ya tak mau. Tak mau lagi. Kosong lah. Tak berfungsi. Enggak, dia kan lopeh kok. Ya kan? Tak ada lagi di istilahnya dia bawa aku kan. Iya. Nak minta diisi lah. Minta diisi tak bisa. Tak bisa. Karena ilmu kau udah disadarkan sekali ya? Ilmu kau semua hidup sekali. Makanya ketika dimasuk itu dibaiat dulu, disadarkan dulu. Yang Islam diislamkan lagi. Jadi kalau dia sudah melanggar pantang, berzina, dia murtad jadi lagi ibaratnya. Kafir lagi, tidak bisa masuk lagi. Sama kau ada Islam, masuk Kristen. Besok masuk Islam lah, tak terima Allah Ta'ala. Tak
Tak bisa tobat le dah. Kalau orang Islam masuk kafir, masuk Islam le, tak bisa lagi. Tak guna. Macam mana pun dia kan amal ibadahnya dia ngapal Quran minta ampun wah tak diterima oleh dia sudah murtad. Dia enggak murtad. Dari Islam jadi kafir, tapi kalau dari kafir jadi Islam ya loh kan gitu kan. Kita tak ada maaf, pintu maaf kalau Islam masuk kafir tak ada maaf itu walaupun dia masuk Islam balik. Tak ada tuh. Walaupun tobat. Tobat pun tak bisa. Bahayanya kita makanya Islam paling bahaya kalau sebab murtad. Lebih bagus kita membunuh uang, lebih bagus kita berzina, lebih bagus kita masih ada pintu tobat. Tapi kalau kita Islam masuk kafir, masuk Kristen, Islam balik, itu tak ada nako jahanam botol tuh, tak bisa tuh, tak bisa dimainkan. Makanya Allah tak beri itu. Kalau Allah beri itu taubat masuk bisa masuk kafir kok diboi semua uang barat tuh masuk kafir kasih sekian ribu dolar. Kecek dia, ya kan? Itu masih Islam lah. Hah? Kalau bisa, kalau ada pintu taubat di situ semua orang mau kayak gitu. Nah, itulah kehebatan Islam. Yang kedua, syirik yang menduakan Allah. Tapi kalau dosa syirik, Allah masih bisa maafkan, walaupun itu dosa paling terbesar selain zina, selain melawan ibu bapak itu dosa terbesar. Tapi Allah bisa maafkan kalau syirik yang menduakan Allah itu, yang macam kita dulunya meminta kekuatan selain kekuatan Allah, ya kan? Mau minta pemani, pelari, susu segala macam selain kekuatan Allah. Itu dosa syirik. Itu masih Allah maafkan. Tapi kalau udah masuk kafir itu tak bisa. Awak dulu makai jin apa segala macam, tak bisa. Dan manusia tuh rata-rata begitu, umum karena budaya awak, ya kan? Nggak pun awak orang tua macam tuh. Nah, budaya ada macam itu. Tetap itu. Jadi itu kesalahan dari kita, dari orang tua. Makanya Allah masih bisa maafkan kalau dosa syirik. Nah, makanya kalau udah tahu itu, itulah orang-orang dakwah tuh macam jemaah tabligh. Nah, itu kan tidak ada. Jangankan mak dia tuh tadi nak telangga diselamatkan sama siapa. Datang yang nyangkapnya karena aku. Itu aja syirik dah kalau orang jemaah tabligh. Jemaah tabligh lebih keras lah. Mengatakan karena aku aja syirik tuh dah. Kalau mati itu. Wah, kalau enggak mati kau tadi itu karena aku dah. Syirik tuh dah. Padahal semuanya dunia kau putaranya kan Allah Ta'ala. Nah, tak bisa kata-kata gitu. Kita yang kata-kata gitu mudah betul lah. Anda kau tak karena aku tak ada doh. Ya kan? Itu bahayanya kalau cerita tentang syirik. Nah, itu jauh kaji ke dalam tuh dah. Makanya kan sekarang kok kajinya sebetulnya lisan aja ya. Lisan kita jaga, kita perbaiki aja hubungan kita sama Allah. Allah paling tak suka melihat manusia itu menghina manusia. Allah itu paling tak suka melihat manusia itu membinatangkan manusia. Allah itu paling tak suka melihat manusia itu omong jorok kepada manusia tersendiri. Ketika dia omong jorok pada manusia sendiri berarti dia jorok. Ketika dia membinatangkan manusia berarti dia binatang. Dosanya sama zina. Awak selo tuh nyala tuh. Anjing kau, babi. Awak biasa padahal dosanya sama zina apa soalnya. Dahsyat dosanya itu. Manusia itu awak tahu ciptakan Allah sempurna kan jadi manusia. Ada kapan manusia itu binatang? Nah, sama merendahkan ciptaan Allah. Murka Allah. Ya makanya di awak jadi kadang tak karuan. Lisan gitu suang. Lisan kita suang aja bisa gitu merusak tatanan hidup awak. Makanya para ulama, para waliullah, ya, kan minum lah. Jangankanlah dia, sedangkan dia dihina, dicaci, dimaki aja dibalik dengan senyum. Nah kan gitu ibaratnya kan. Jangankan nak membaleh, malah dibalik dengan senyum, malah diboynya kebaikan, malah diantaranya uang tuh boy. Nah, kan gitu Rasulullah kan. Rasulullah itu dicakap ikan diboynya uang butuh tuh makan tuh ya kan. Nah, sampai Rasulullah meninggal mau kehilangan dia. Padahal dia cita, siapa kalau baju? Itu Muhammad tuh. Padahal boy makan tuh Muhammad. Cakap kan gitu kan. Nah, itulah kita nak jaga amal. Kalau itu kan cerita tentang Islam, cerita tentang akidah kan. Jadi agama itu merubah
Baru ketika ada akhlak baru ada iman. Tapi kalau tidak ada akhlak, iman tak tumbuh. Bocor. Tinggal lagi kesadaran kita sebagai manusia. Allah udah beri mata, udah beri pendengaran, udah beri hati, udah diberi pikiran, ya kan? Udah diberi napas, udah diberi segalanya perbuatan untuk apa? Tinggal lagi kesadaran awak. Ondak indah. Tetap aja ujung-ujungnya ondak indah. Tak ada lain dah. Ondak indah habis itu. Kalau tak ondak berarti awak tak ondak ke Allah. Gitu. Kalau awak ondak, insya Allah awak perbaiki diri. Itu aja ya, kesadaran itu aja ya. Tak ada lain dah. Allah dah kasih dah pikiran. Betul indah, baik indah, elok indah, iyo indah, semuanya udah ada dah. Mau tidak? Kalau awak memang tanya dalam di, ada nak sembahyang. Tunggu lu, tanya dalam di. Mau kau tidak sembahyang? Mau kau tidak jumpa Allah? Mau kau tidak suci depannya? Tak aja jawabannya dalam hati itu awak yang melawan itu, makanya perang hawa nafsu. Iya, emang enggak dah. Pasti itu. Hah? Iya kan? Tapi ketika emang iya aku nak pergi ke masjid, pasti melangkah dah, kalahkan dia sikit. Nah, itu yang perang. Setiap hari sebetulnya perang awak itu aja setiap menit, setiap detik. Ya aku gitu. Perang kok ilah makanya tak tontu kan. Aduh ya Allah. Ya Allah, ya itu. Perang dalam diri sebenarnya real. Nah, lain. Kalau Miko sodak lah ada kegiatan kojo. Kojo Miko hilang perang dalam diri. Ini dapat duit makan ya kan, dapat duit beli apa ya kan, boleh belanja anak kan. Kalau ada waktu sholat kan. Kalau abang kah yang dunia luar kah, kojo melangkah situ. Aduh. Jumpoi itu dalam diri itu begitu. Akhirnya menyolam dalam rumah tidur. Payah perang Arab Nasib, perang paling terbesar. Kalah dari perang Badar itu. Kalau Miko termasuk sodak, hidup alami kan. Kojo ada ke? Tak ada dah. Tak ada pam. Ambil uduk selesai kan. Semua nak sodak. Kalau ada kegiatan. Eko semakin model Eko semakin banyak guncangan, semakin tinggi guncangan, semakin kuat anginnya, makin parah ada. Ya, tetap seperti itu guncangannya. Makanya kawannya harus positif, baru bisa. Kalau 5 negatif 1 positif masuk ke dalam lingkungan negatif, hancur. Ya kan? Makanya itu yang diinginkan tuh seperti itu. Tapi kalau kuat, itu macam Malek. Kuat betul hatinya nak beribadah. Ya betul-betul kok beribadah lah. Antak negatif semua tuh di bahkan bosan tuh yang datang bak sabu dapat yang bak itu yang ngajak dia ngikut. Tapi memang tak mau. Dia betul lawan dia. Alhamdulillah. Elok di masjid teh. Begitu dia tahu gak ada ke masjid nunggu azan aja. Perang lawan diri dia tuh. Dahsyatnya tuh. Tapi kan menang dia ujung-ujungnya ya. Apalah enak dibuat amal, tak ada lain dah. Awak harus betul kalau dak suara ni dia sama Allah Taala. Datang suang tunjuk dunia tu untuk awak. Dunia orang genggaman sebetulnya, tapi awak suarakan dia Allah Taala. Tengoklah ustaz tu gaji koci. Tapi dia disuah pada Allah Taala kan. Necis hidup daripada Allah. Ada tak? Gajinya ada 300,000 sebulan sampai 100,000. Bini kan poilah jadi ngajar sampai 800,000 ya. Tapi pakainya gagah pada awak lah. Awak sampai juta. Tak berkah. Bila tadi mama keberkahan tadi tak ada. Itulah perbedaannya Allah muliakan orang yang memuliakan dia. Karena kita tidak jarang pernah memuliakan Allah. Cuma kita adoy nanti Allah ya. Itu kata-kata kita aja lah hatinya, tapi perbuatannya tak ada. Dia gitu aja mudah kita menilai. Jadi ilmu itu hidayah itu loh. Jarang dan susah orang yang mau duduk begini dulu.
hatinya banyak kan udah terpental dulu gitu. Model dia tuh sebenarnya udah kuat hidayahnya datang dari semalam, dari 3 yang lalu. Dia ndak dibuang, dia ndak apa kan semalam aku nampak. Bahas main mak duduk. Nah, maka kami berdua kami tanya, kau ada nonton? Ada. Memang susah bang, pikiran aku tak mano-mano, menerawang. Ya harus diposisikan dulu bahwa pikirannya posisi tonang. Kalau ndak tuh begitu aja sampai mati pun begitu aja, kacau balau. Bukan janji itu macam mana awak jadi semiskin-miskinnya, macam mana jadi sesusah-susahnya, macam mana jadi semelarat-melaratnya, macam mana jadi kalau bisa gilo-gilo dibuat jen. Itulah kau jen. Itulah dasarnya dia. Walaupun tak punya amalan kau, tapi dengan perilaku gitu, dengan apa gitu tadi dia selalu bisik-bisik, dia selalu mengajak awak dalam kemaksiatan. Dia sengaja macam mana kan awak jadi penghuni sama-sama dia. Maka dibuatnya kan. Dah setan dulu. Jadi Pan, untuk mengeluarkannya Pan harus dipancing. Yang datang kini, kok dia udah mulai datang balik kan? Udah mulai panas balik kan? Udah mulai sakit naik balik tongkok kan? Nah, itu ada dia tidak akan mau mendengar kata-kata yang memuja Allah. Dia akan mulai panasan, akan mulai terasa marah, dan dia ingin berlawan. Jadi perlawanannya supaya kita usir, kita harus hadirkan dia dulu. Bisa tidak bisa, kau undang dia balik. Undang balik, tekniknya kau tumpahkan kemarahan kau supaya dia datang. Kalau dia tidak datang, berarti dia tidak ada di badan kau lagi. Dia memang nak koi. Jadi kemarahannya itu kau pikirkan aja. Siapa yang paling kau dendam? Siapa yang membuat kau paling sakit hati? Siapa yang membuat diri kau mak semama? Kan? Dendam kau pikirkan. Tumpahkan aja telapak tangan kau, anggap aja manusia tuh kau remas yang kau dendam tadi, kau lawan, kau bantai, kau keluarkan, tumpahkan kemarahan kau. Jadi kalau ketika dia datang akan datang. Nanti baru kita buang deh. Kalau perlu kita tanya-tanya sama dia, kita suruh dia pindah, jangan diraga si Ipan lagi. Kita harus komunikasi dulu sama dia. Bisa? Ya, kau pikirkan, entah Rudi, entah tuh Ipin, entah aku pun boleh. Kau pikirkan siapa yang kau sakit hati, kau benci, kau mendondam atau apa, kau tumpah. Kau ajak dia sudah berkelahi, kau bunuh dia, kau keluarkan kekuatan kau tadi, kekuatan perewangan tadi itu kau keluarkan. Perewangan itu kan merasa diri kita kan kuat, kau keluarkan. Kalau dia ada, dia akan datang bantu. Nah, itu nanti kita boleh tanya-tanya. Ya. 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 Nah, itu ya. Nah, macam kau betapa tuh, tenang. Fokus. Pikirkan fokus. Pokoknya amarah kau suruh marah-marah dikeluarkan. Pikirkan. Fokus. Pulkan tenaganya, pulkan emosinya, pulkan kekuatannya.
Timbang dia. Tarik nafas, konsentrasi, bawa dia, kuatkan tenaga. Dan remas dalam. Keluarkan tenaganya. Nah, kalau dia masih ada, imbau, tak masalah. Pulkan. Ini kucing. Keluarkan lagi, keluarkan kemarahannya. Jangan banyak makan kok, mati kok kan. Kan begitu kan? Namanya mah kan? Terus panggil dia. Dia kan kini sedang marah tuh. Terus marah lagi. Terus ya marah lagi. Terus, terus panggil kekuatan itu terus. Tarik. Terus kuatkan. Pulkan. Kunci dia masuk dia dalam genggaman. Hei. Dapat. Hei. Oi, mana dia? Yang bawa aja dia bawa. Timbang deh, toy. Tambah. Dapat. Toy. Timbang aja dia sampai dia masuk. Pulkan. Dapat. Bisa? Hah? Tak bisa? Tumbuhkan emosi tadi, tumbuhkan. Sampai dia sampai keluar, sampai datang. Dia kalau kena kata-kata rapat tuh, dia sakit hati tuh. Makanya mahal keluarkan. Mahal tuh kau keluarkan. Jangan takut. Ada apa? Harus kau keluarkan. Kalau tak, biar segar tak. Fokus. Kau nak mana dia mau fokus. Kalau tak kita boleh timun boleh. Konggam nila konggam apa? Gimana kita mukul pokok ke pukul pocah. Itulah ibaratnya kan. Nah, yakin pocah, ontak aja dalam mana. Capek. Tapi kan tebakan kau selalu suka mah. Kapan dia kemarahan tadi?